Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua ya. Kita membahas aritmatika sosial. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ini yang pertama, Maisaro. Maisaro. Bu. Oke, Istri Asari. Hadir, Bu. Iya, oke. Yang ketiga, Citra Maulita. Saya, Bu. Oke, Muhammad Sidik Sinaga. Ada? Nggak masuk ya dia si Sidik ya? Hadir. Citra tadi udah saya absen ya? Udah. Oke. Di sini saya akan share screen ya ini materinya. Tentang aritmatika sosial. Udah nampak nggak semuanya? Coba main. Sudah, Bu. Kamu udah nampak? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aritmatika sosial. Sebelumnya, sudah tahu nggak apa itu aritmatika sosial? Belum lah ya. Jadi aritmatika sosial itu, langsung next-nya. Nah, apakah aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial itu merupakan konsep pembelajaran matematika yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bukan kehidupan rumah tangga ya, tapi masalah-masalah matematika yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari. Oke? Next. Nah, jadi apa saja sih konsep-konsep aritmatika sosial itu? Nah, pertama aritmatika sosial itu memiliki konsep, yaitu konsep harga pembelian dan harga penjualan. Jadi, dalam kegiatan sehari-hari kita juga selalu berkaitan tentang pembelian dan penjualan. Lalu apakah itu yang dimaksud dengan jual beli? Kegiatan jual beli adalah kegiatan menjual atau membeli barang ataupun jasa. Jadi contohnya itu memiliki kegiatan jual beli yang ada di pasar, di toko, di sekolah, ataupun di mananya. Yang berkaitan tentang hukum jual beli. Kemudian apabila Anda ingin memperoleh barang yang Anda inginkan, maka Anda harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya atau barter ya. Jadi misalkan penjual itu memberikan sebuah barang dan pembeli itu sebagai gantinya menyerahkan uang kepada pengganti barang kepada penjual. Nah, oke. Kedua, next. Nah, adapun konsep presentasi untung dan rugi. Nah, di dalam sebuah penjualan dan pembelian itu juga memiliki untung dan rugi. Bisa jadi apa yang kita beli itu merupakan untung dan bisa jadi apa yang kita beli itu dapat kerugian. Contohnya kita tuh hari ini membeli mobil tahun 2018. Jadi kalau misalnya nanti kita jual di 2021, maka mobil itu akan berkurang. Itu juga bisa dikatakan dengan rugi ya. Maka untuk mencari sebuah konsep untung dan rugi, itu ada presentasi untung. Nah, presentasi untung itu apa Bu rumusnya? Presentasi untung sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Kemudian ada presentasi rugi. Oh iya. Kemudian presentasi rugi itu ada rugi dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada konsep potongan harga atau diskon. Jadi kalau kalian, apalagi perempuan nih ya, perempuan tuh suka dengan yang berbau-bau dengan diskon. Contohnya kayak Matahari itu lagi ada diskon nih. Kita tuh
sering kan buka kalkulator, buka ya alat hitung tuh untuk menghitung berapa sih harga diskon yang dijual mereka gitu kan. Jadi kalau untuk cara untuk mencari sebuah potongan harga atau diskon sama dengan harga awal dikalikan dengan persentase potongan harga. Itulah baru nanti dikurangkan dengan harga aslinya. Kemudian yang keempat ada konsep pajak. Nah, pajak itu merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi setiap apapun yang kita beli, apapun yang kita punya saat ini atau yang kena bea cukai atau kena cukai ya, itu dikatakan konsep pajak. Jadi apa yang ada di rumah kita, kendaraan bermotor atau tas, biasanya tas branded itu memiliki pajak. Nah, langsung saja untuk lebih mengetahui dan lebih paham, saya akan menjelaskan dari sebuah contoh soal yang pertama. Pak Repan membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta. Kemudian karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Pak Repan kembali menjual tanah tersebut dengan harga 110 juta 500 ribu rupiah. Ternyata harga penjualan itu lebih besar dibanding harga pembelian awal. Berarti Pak Repan itu memiliki untung. Ya jelas karena harga jualnya itu lebih tinggi. Kemudian selisih dari harga penjualan dengan harga pembelian adalah, nah di sini kita akan mencari keuntungan dari Pak Repan jual tanah ya. Jadi kita cari dulu nih selisih antara harga dia jual, kemudian harga dia beli awal yang pertama. Jadi untungnya itu sekitar 10.500.000 rupiah. Nah, jadi Pak Repan itu mendapatkan untung sekitar 10.500.000 rupiah. Maka dalam kegiatan jual beli ini Pak Repan mengalami keuntungan dan juga mengalami kerugian. Penjualan dikatakan rugi jika harga penjualannya lebih rendah dibandingkan harga pembelian. Iya, berarti dalam kasus ini tuh Pak Repan memiliki untung. Ya, untungnya sebesar 10.500.000 rupiah. Next. Oke. Sudah ya, ini sudah habis. Jadi bisa saja satu soal saja pun juga bisa contohnya. Oke. Nah, untuk anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang konsep harga jual dan harga beli di sini? Oke. Kira-kira udah paham belum? Ya, sudah ya. Saya harap ini sudah paham. Nanti kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, bisa melalui Zoom atau bisa melalui WhatsApp group. Lalu kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu aritmatika sosial itu sangat banyak keuntungannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dengan aritmatika sosial kita juga tahu bagaimana caranya kita menghitung untung di dalam kehidupan sehari-hari biar supaya kita itu nggak buta gitu akan perhitungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi karena kehidupan sehari-hari itu selalu berkaitan tentang masalah matematika. Begitupun di dalam lingkungan keluarga kita juga. Oke? Sudah saya ini ya. Kalau apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kita bisa diskusi lagi di WhatsApp group. Sekian dari pertemuan kita tentang aritmatika sosial hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.